akan kami persembahkan tari guru-guru dari TK Negeri Pembina Kecamatan Bangsri akan membawakan tari Kartini Suluh Emansipasi. Tepuk tangan yang meriah untuk tari Kartini Suluh Emansipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Dikbora Kabupaten Jepara, Bapak Ibu beserta tamu undangan yang kami hormati, Bapak Ibu guru TK Negeri Pembina, TK Negeri Pembina Swasta seprovinsi Jawa Tengah yang kami hormati. Kami dari Paguyuban TK Negeri Pembina Jepara mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua di Jepara Bumi Kartini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami tampilkan sebuah persembahan untuk penyemangat kita bersama. Sebagai wanita Jepara dalam sumbangsihnya mencerdaskan anak bangsa, menengok sejarah emansipasi seorang wanita, mengangkat harkat martabat dari keterpurukan. Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan kami, Kartini Suluh Emansipasi. Wanita yang teguh hatinya, membela kaumnya, tak gentar
sukar menghadang dalam mempertahankan prinsip kehidupan. Dia berjiwa satria, tekadnya membara melawan angkara. Butir-butir air mata, hapuslah dengan tertawamu. Butir-butir air mata, hapuslah dengan
setiap perempuan akan mengambil keputusan. Apakah aku bisa mengambil keputusan? Kartini, keputusanku ditunggu kaum. Semakin banyak yang merasakan keputusan itu, semakin besar pula nilai keputusan itu. Tersadarlah lamunannya, tergugahlah impian yang membayang, muncul tekad dan semangat menatap masa depan. Dia sang putri sejati, sebagai pelopor tokoh emansipasi. Membela wanita, mengangkat martabat dari keterbelakangan serta kebodohan. Demikianlah sembahan dari kami. Semoga bisa menginspirasi kita semua sebagai pendidik anak bangsa. Terus karyo bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk guru-guru TK Negeri Pembina Kecamatan Bangsri. Hadirin yang kami hormati, beginilah penampilan dari guru-guru TK Negeri Kecamatan Bangsri yang luar biasa. Nah, hadirin yang berbahagia, rangkaian acara berikutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara kepada yang terhormat Bapak Agus Triharjono SHMM dipersilahkan. Kami mohon sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang mewakili dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua IGTKI Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Koordinator Satkordik Kecamatan Jepara Kota, Bangsri, Nalomsari, dan Welahan, yang saya hormati teman-teman pejabat struktural di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Jepara, yang saya hormati Ketua IGTKI Kabupaten Jepara, yang saya hormati Ketua Cabang Khusus PGRI Kabupaten Jepara, yang saya hormati
Ketua Paguyuban TK Negeri Pembina, TK Pembina Swasta, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah yang tergabung dalam Paguyuban TK Negeri Pembina dan Pembina Swasta, serta hadirin yang berbahagia dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan, sehat jiwa raga kita. Kita bisa berkumpul, bertemu kembali, bertemu mungkin untuk yang pertama kali ya di Kabupaten Jepara. Inilah Jepara Bumi Kartini, Jepara mempesona, Jepara kota ukir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan kami banggakan, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di Kabupaten Jepara yang jumlah penduduknya sudah mencapai 1.150.000-an, hampir sama mendekati sebuah kota metropolitan. Ya, sebuah kota sedang yang penduduknya cukup banyak, terdiri dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Alhamdulillah, di 16 kecamatan di Kabupaten Jepara ini ada 4 TK negeri. Ya, ada TK 4 negeri, yang ada satu adalah TK Negeri Pembina di Kecamatan Jepara, yang kedua di Bangsri di Kecamatan Pelahan, dan di Kecamatan Nalumsari. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, hari ini luar biasa kita bisa berkumpul di Jepara dalam suasana yang cukup hangat, ya, cukup hangat. Mohon maaf, ini biasanya di Jepara ini diguyur hujan, ini hanya panas sehari bisa menghangatkan tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kehangatan ini tidak menjadi rasa emosi yang memuncak, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti setelah kita bisa berkumpul bersama di sini, kita bisa melihat situasi Kabupaten Jepara, bisa melihat objek wisata yang ada, dan mungkin barangkali Bapak Ibu bisa melihat oleh-oleh yang ada di Jepara, bisa mungkin ukirnya atau mungkin kain trosonya dan yang lainnya. Bapak dan Ibu, kami atas nama dinas mengucapkan terima kasih. Ini Bapak Ibu yang se-Jawa Tengah bisa rawuh di Jepara, ini luar biasa. Jadi suatu kehormatan dan kebanggaan. Hanya satu, nyuwun pangapunten, ini memang gedung ini belum sempurna. Kami tahu persis. Jadi baru jadi kira-kira di masa Covid yang kemarin, sehingga infrastrukturnya belum komplit, sarana prasarannya belum komplit, AC-nya saja saya hitung masih kurang, sehingga tidak menutup kemungkinan kita semuanya gerah semuanya, ya. Tapi tidak apa-apa nggih Bapak Ibu nggih, guru TK tetap semangat, ya. Bapak dan Ibu, kami terima kasih panjenengan bisa rawuh di Jepara ini dalam rangka juga mungkin nguri-nguri atau mungkin menyusuri bagaimana Kartini kecil dan Kartini remaja di Jepara. Ya, ini tadi ditampilkan sebuah tari yang koreografinya adalah teman kami sendiri. Wah, luar biasa, karena suasana yang belum memungkinkan sehingga belum bisa kita nikmati. Soundnya juga belum begitu bagus tadi ya, sehingga tadi yang dia itu membaca apa itu ya, ini yang disampaikan apa informasinya kurang jelas. Lah mungkin mudah-mudahan nanti teksnya bisa disampaikan. Ya, ini makna dari tarian tadi apa? Ya, intinya bahwa Jepara ini adalah salah satu ya kabupaten, ini lahirnya di Kabupaten Jepara. Kalau Bapak Ibu nanti kondurnya lewat Mayong, ya, Mayong, Kecamatan Mayong, hampir perbatasan dengan Kudus, nanti bisa mampir. Loh, seperti apa tempat kelahiran R.A. Kartini dulu. Tapi yang rumahnya Semarang ke barat, ke selatan, mungkin tidak bisa lewat Mayong ya. Yang mungkin Pati, Grobogan, Blora ya, dan sekitarnya bisa lewat tempat kelahiran Ibu kita Kartini. Bapak Ibu sekalian, di sebelah sana itu juga tempat mainnya Kartini. Kartini waktu masih remaja begitu ya, ada pantai Tirta Samudro atau pantai Debandengan. Ini sama, katanya itu hampir sama dengan pantai yang ada di negeri Belanda, hampir sama kemiripannya. Sehingga ini
adalah pantai kembar di Jepara dengan yang ada di Belanda sana. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana indahnya pasir putih yang ada di pantai Bandingan Jepara. Bapak dan Ibu sekalian, Jepara ini permasalahan tentang guru, khususnya guru TK ini hampir sama, mungkin dengan kabupaten-kabupaten lain. Tadi kami dilapori tahun ini guru TK tinggal 114 ya. Guru TK negeri tinggal 114 ya. Kemudian sebentar lagi yang pensiun 25. Tahun depan pensiun lagi 30 sekian. Habislah sudah guru-guru TK Kabupaten Jepara. Kalau tidak segera ada formasi baru, nasib guru pembina guru TK negeri nanti seperti apa ya. Makanya kami mohon doanya, mudah-mudahan nanti tidak lama lagi kita segera merekrut guru-guru TK negeri yang baru yang akan kita tempatkan di sekolah-sekolah negeri maupun sekolah swasta yang ada di Jepara dan di seluruh Jawa Tengah, mudah-mudahan. Bapak dan Ibu, guru TK, kepala TK sangat penting untuk membangun bangsa tercinta ini, Bapak Ibu. Kalau kita awali dari 4 pilar pendidikan yang digelontorkan oleh UNESCO dari PBB sana, Bapak Ibu sekalian, guru TK masuk di dalamnya untuk membentuk karakter bangsa, membentuk sumber daya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih hebat. Kenapa, Bapak Ibu? Kita sudah tahu bersama bahwa kehebatan bangsa itu diawali dari pendidikan. Nah, pendidikan hebat diawali dari anak usia dini, Bapak Ibu, anak usia emas. Jadi kami titip Bapak Ibu guru kita semuanya se-Jawa Tengah bahwa peran kita di dunia pendidikan, khususnya dalam membentuk watak karakter bangsa Indonesia ini diawali dari guru TK. Bahkan tidak dari guru TK, Bapak Ibu, dari pendidikan keluarga, dari ibunya, bapaknya, ini terutama ibu. Kunci utama anak yang berkarakter, anak yang hebat itu diawali dari pendidikan keluarga, dilanjutkan pendidikan di anak usia dini dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, 4 pilar pendidikan yang digelontorkan oleh PB kira-kira apa saja? Yang pertama adalah learning to know ya. Jadi di TK ini pas sekali. TK ini kan belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Anak-anak kita nanti kita upayakan bisa mengetahui apa yang kita berikan ya. Belajar untuk mengetahui. Jadi dikenalkan ini warna apa? Merah. Ini apa anak-anak? Putih. Ini namanya binatang apa? Ini. Lah, belajar untuk mengetahui. Sama dengan waktu pertama kali Rasulullah mendapatkan ilmu. Ada wahyu yang pertama, Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah, bacalah, bacalah. Jadi ini guru TK ini yang mengawali anak hebat itu diawali dari panjenengan semuanya. Jadi jangan sampai salah memberikan informasi. Jangan-jangan nanti kuda disebut anjing. Ini apa anak-anak? Anjing. Wah, ini ada. Ini teman saya pernah, Bapak Ibu, mencoba uji coba. Jadi nama kuda diganti anjing. Saya coba, anak ini nanti sampai besar masuk apa tidak? Ternyata setelah anak besar, bapak ngapusi. Ya, wong ini namanya kuda kok disuruh anjing. Lah begitu ya. Jadi tolong informasikan anak-anak kita ini, karena anak kita ini ibarat mangkok kita masih kosong. Jadi mangkok diisi apa saja, insya Allah anak akan mencakup atau akan terisi mangkok itu. Ya, jadi belajar sambil bermain itu tidak terasa. Saya dulu tidak pernah menghafalkan Pancasila. Pancasila satu, tahu-tahu hafal sendiri. Ya, dengan cara bermain, mungkin dinyanyikan dan sebagainya. Inilah fungsi belajar untuk mengetahui, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang tidak kalah penting adalah learning to do, Bapak Ibu sekalian. Ya, learning to do itu setelah kita mengetahui, kita praktekkan. Ya, kalau bahasa modernnya applied science. Kalau kita ini belajar sholat, belajar wudhu, cara wudhu adalah seperti ini anak-anak. Ayo kita praktekkan. Lah inilah kita praktekkan
Inilah yang dinamakan learning to do, Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya kami titip gelontoran yang ketiga, pilar yang ketiga adalah learning to be. Kalau kita sudah belajar mengetahui, melaksanakan, kemudian apa yang kita laksanakan itu untuk diri kita sendiri. Oh, aku wis paham. Baik. Yang paham siapa? Saya. Nah, inilah akan menguntungkan untuk diri sendiri. Kalau orang pinter yang seneng kita, ya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, learning to live together, ya. Kalau kita sudah mengetahui, melaksanakan dan ilmu ini untuk kita, lah tidak ada manfaatnya kalau ilmu ini hanya untuk kita sendiri. Lah, learning to live together, ilmu kita ini bisa untuk kepentingan sosial. Kalau kita punya ilmu, ya kita bagikan kepada masyarakat yang banyak ini. Ya, inilah ilmu kita akan bermanfaat. Ini selaras dengan ajaran agama Islam, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan kami hormati, kami titip tantangan kita ini di dunia pendidikan, khususnya di kepaudan, di dunia PAUD, ini kunci utama ada di panjenengan. Pundak utama bangsa kita, karakter kita ini akan terbentuk lewat panjenengan. Jadi kami titip 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita yang kita bimbing, kita didik saat ini, nanti bisa terasa di 15-20 tahun yang akan datang. Hasil jerih payah kita, loh ini loh anak kita, Bapak Ibu sekalian, betul-betul anak yang sudah mempunyai karakter yang handal. Untuk itu kami titip juga kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh keluarga besar, jajaran pendidik PAUD yang ada di Jawa Tengah. Kompetensi guru, kompetensi pendidik, kompetensi kepala sekolah, ini harus kita pahami bersama. Sesuai dengan Permendikbud Republik Indonesia, bahwa kompetensi kepala sekolah itu ada 5 yang perlu kita pahami bersama. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Lah, yang bisa mengajarkan baik dan buruk pertama kali adalah kita semuanya, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai suri toladan, kita bisa membagikan ilmu kita, Dek, kalau pakai pakaian yang seperti ini. Nah, kita menjadi suri toladan, menjadi contoh anak-anak kita. Yang pertama adalah pilar atau kompetensi kepribadian. Yang kedua, kami titip kompetensi manajerial. Sekolah kita, Pak, sekolah kita ini TK Negeri Pembina kok muridnya sedikit, ya. TK Pembina swasta kok muridnya hanya sedikit. Lah, kompetensi manajerialnya seperti apa? Manajer atau kepala sekolah yang menjadi pemasar sekolah itu seperti apa dalam menerapkan manajemen? Kita harus paham betul bahwa kompetensi manajerial itu terdiri dari 4 dasar manajemen. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Apakah kita sudah paham merencanakan ke depan TK kita mau dibawa kemana? Kemudian yang tidak kalah penting, mengorganisasikan. Bagaimana kita menggerakkan guru-guru kita, anak-anak didik kita menjadi guru yang berkualitas, anak-anak nanti lulus sebagai anak lulusan TK yang berkualitas dan berkepribadian. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan. Manajemen yang actuating adalah pelaksanaan dari perencanaan. Kalau kita sudah membuat rencana anggaran sekolah, nanti akan kita apakan, kita laksanakan. Yang terakhir harus paham tentang pengawasan dan controlling, Bapak Ibu sekalian. Kami titip, ini banyak sekali TK-TK kita ini yang belum paham banget ya tentang manajemen yang harus dilaksanakan dalam dunia pendidikan. Yang berikutnya adalah kompetensi entrepreneur, Bapak Ibu. Jadi seorang kepala sekolah, kepala guru, kepala TK, baik negeri swasta atau pembina, harus pinter-pinter memasarkan sekolahnya, harus pinter-pinter mempromosikan, ya apa yang dijual. Nah, mungkin buat spanduk, sekolahlah di sini, nanti lulusan ini akan bisa minimal hafal sekian juz barangkali. Di sekolah sini anak-anak kita akan pinter dalam mempunyai skill tertentu. Nah, yang kita jual adalah hasil jasa pendidikan yang kita miliki. Yang berikutnya kompetensi yang perlu
kita laksanakan adalah kompetensi supervisi Bapak Ibu, ya. Jangan sampai nanti seorang kepala TK tidak tahu supervisi itu apa. Jadi harus mengawasi internal di sekolahnya masing-masing, mengawasi lembaganya masing-masing. Kira-kira mana yang kurang? Guru kita ini, Bu, ngajarmu salah, Bu. Harus begini caranya. Nah, ini pentingnya supervisi. Yang terakhir adalah kompetensi sosial. Jadi tolong ini kita ajarkan kepada anak-anak kita semuanya. Anak-anak kita juga mempunyai rasa empati, kesetiakawanan dan kesetiakawanan sosial Bapak Ibu sekalian. Inilah yang perlu kita garis bawahi, dan semoga saja kita berkumpul di Jepara ini akan membawa arti dalam rangka membangun bangsa kita tercinta ini menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang mandiri, yang bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju yang akan datang. 23 tahun yang akan datang, Indonesia akan berulang tahun yang ke-100 tahun, ya. Indonesia emas yang 100 tahun. Nah, untuk itu anak-anak kita saat ini tentunya di usia 22-23 tahun yang akan datang, tentunya anak kita ini sudah akan menapak menjadi anak yang akan dewasa. Semoga saja nanti atas bimbingan Bapak Ibu sekalian, bangsa kita ini akan terisi sumber daya manusia yang betul-betul tangguh, betul-betul berkarakter, betul-betul mempunyai intelektual yang mapan dan mempunyai rasa empati, kemudian rasa sosial yang tinggi di masyarakat. Saya kira kami tidak berlama-lama, nampaknya suasana sudah tidak memungkinkan begitu ya. Kalau kita lama-lama semakin sumuk, semakin amburadul kegiatan ini ya. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kegiatan pertemuan paguyuban TK negeri pembina swasta seprovinsi Jawa Tengah dengan tema dengan membangun silaturahim paguyuban kita wujudkan, wah ini bereng nih, kita wujudkan kemandirian belajar pendidikan anak di usia dini. Maka kegiatan ini hari ini tanggal 21 Januari tahun 2023 secara resmi kami nyatakan dimulai. Terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian acara berikutnya penyampaian program yang akan disampaikan oleh Ibu Rini. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini sebelum kita mendengarkan bersama-sama terkait materi hari ini adalah IKM, implementasi kurikulum merdeka, nanti yang akan disampaikan oleh Ibunda Ani. Saya ingin menyampaikan sedikit informasi terkait dengan hasil kegiatan paguyuban TK Negeri Pembina Nasional pada bulan November 2022. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan yel-yel. Yang kedua adalah Bapak Ibu, di sana sudah terlihat logo. Dari belakang terlihat, ya, seasik dengan kipas-kipasnya ya. Itu adalah logo kita yang harus kita gunakan dari tingkat nasional sampai provinsi sampai kabupaten kota masing-masing ya. Nanti akan kami share ya lewat paguyuban atau grup WA yang itu memiliki filosofi Bapak Ibu. Jadi yang pertama di tengah-tengah itu ada gambar buku.
Kita ketahui bersama buku adalah sumber ilmu. Artinya sesuai dengan yel-yel kita tadi, kita harus belajar. Nah, belajar dari mana? Di antaranya adalah dengan buku. Kita harus banyak menggali, kita harus banyak mencari dan menambah pengetahuan dan pengetahuan. Kemudian ada warna kuning, itu adalah sinar matahari yang selalu bersinar. Kita akan selalu memberikan cahaya. Nah, itu adalah arti logo yang warna kuning. Kemudian ada tangan yang bergandengan, bahwa kita harus selalu berkolaborasi, bergandeng tangan untuk memajukan pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini ya. Nanti selengkapnya terkait dengan filosofi akan kami sampaikan, karena jujur saya sudah komunikasi dengan Bu Ona, Ketua Paguyuban tingkat nasional, namun pagi ini masih belum fix terkait dengan filosofi yang kompletnya. Kemudian Bapak Ibu, akan saya sampaikan program kerja kita yang telah diputuskan oleh segenap pengurus. Program kerja kita dalam 1 tahun ke depan atau dalam 1 periode ini adalah yang pertama, kita akan mengadakan kegiatan paguyuban secara luring yang diikuti oleh kepala dan guru TK seprovinsi Jawa Tengah seperti hari ini. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengadakan kegiatan yang hanya khusus dihadiri oleh kepala sekolahnya saja. Nah, dengan harapan nanti kepala sekolah ini yang akan menyampaikan kepada guru-guru di lembaganya masing-masing. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, terkait pertemuan yang akan datang. Nah, ini mohon bersiap-siap 1 tahun ke depan. Mana Karisidenan Semarang? Karisidenan Semarang di mana? Oh di sini ya. Karisidenan Keduh sana. Karisidenan Pati sini. Karisidenan Surakarta, yang satu mana Mbak? Karisidenan Banyumas. Oh, oke. Semarang, Banyumas sudah. Oh, Pekalongan maaf. Sudah ya, Pekalongan sudah. Karisidenan Banyumas sudah, Karisidenan Keduh sudah. Kemarin terakhir kita Karisidenan Surakarta ya di Sukoharjo. Artinya putaran ini sudah selesai. Berarti kembali ke Karisidenan Semarang. Mana Semarang? Nah, sing durung tahu adalah Kota Salatiga. Halo. Piye Pak? Ya, gimana Pak Widodo? Oke, ya ini informasi dulu aja Bapak Ibu nggih, nanti terkait dengan teknis dan apanya kita bahas besok. Jadi informasi awal, di Karisidenan Semarang, Kabupaten Semarang sudah, Kota Semarang sudah, yang belum itu kemarin di Purwodadi ya. Nah, tapi karena mungkin Purwodadi adakah Grobogan? Ya, nanti untuk Karisidenan Semarang akan kita diskusikan besok secara internal Karisidenan Semarang, begitu ya. Jadi intinya tahun yang akan datang yang ketempatan adalah Karisidenan Semarang. Nah, begitu Bapak Ibu yang kami sampaikan terkait dengan program kerja paguyuban TK Negeri, TK Pembina dan TK Pembina Nasional. Oh, kok nasional? Provinsi Jawa Tengah. Oh ya Bapak Ibu, terkait dengan logo. Itu namanya kan Paguyuban TK Negeri, Negeri Pembina, Pembina Swasta Jawa Tengah. Nanti ketika di kabupaten kota silahkan menyesuaikan dengan kondisi kabupaten kota masing-masing. Contoh, di Kabupaten Semarang itu namanya sama,
TK Negeri Pembina Kecamatan mana. Sehingga di Kabupaten Semarang itu tidak ada TK Negeri tok, nggak ada, TK Pembina swasta juga tidak ada. Sehingga di logo nanti bisa berbunyi Paguyuban TK Negeri Pembina Kabupaten Semarang. Jadi nanti tulisannya yang melingkar itu menyesuaikan dengan kabupaten kota masing-masing, ya. Jelas Bapak Ibu? Ya. Baik, terima kasih. Demikian terkait informasi singkat program kerja kita, insya Allah akan kita lakukan dan komunikasi akan kita efektifkan lewat grup dan kepala TK masing-masing, dan harapannya tadi saya sampaikan kepada masing-masing karesidenan untuk menunjuk atau memberikan nama kepada kami sebagai koordinator masing-masing karesidenan. Begitu, sekali lagi mohon kepada Bunda Ani kupas tuntaskan tentang IKM. Apa itu IKM, modul azad dan lain sebagainya. Namun kami yakin tidak cukup dalam waktu 2 jam. Sehingga nanti apabila rekan-rekan menginginkan, kita akan lebih dalam lagi, insya Allah Paguyuban akan memfasilitasi ya Bu Arum ya. Kebetulan Bu Arum sebagai seksi kegiatan ya. Jadi seperti itu, sekali lagi terima kasih atas kerawuhan panjenengan. Silahkan nanti setelah selesai berbelanja, menikmati indahnya, menikmati kekayaan budaya dan hasil di Kabupaten Jepara. Dari kami saya akhiri sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak dari Jepara, kami mohon minta tolong untuk podium agak diundurkan dulu Pak sebelum kegiatan kita lanjutkan. Ya, ya. Terima kasih Bapak. Monggo. Ya. Hadirin yang berbahagia, untuk acara berikutnya, kegiatan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bunda Ani Harahap dari BPPMP Provinsi Jawa Tengah tentang implementasi kurikulum merdeka. Tepuk tangan untuk Bunda kita. Monggo Bunda Ani. Mohon izin Bapak Kepala Dinas, Bapak sinten lagi dari lajeng Bapak. Bapak-bapak yang ada di depan tamu undangan, mohon izin saya menyampaikan materi tentang kurikulum merdeka. Baik. Saya mohon izin untuk berdiri di atas, boleh? Atau di sini saja? Biar bisa terlihat ya. Baik, luar biasa suasana siang hari ini di tepi pantai yang indah, tetapi di sini cukup hangat ya, cenderung panas, tapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar bersama. Izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali siang hari ini kita masih diberikan kekuatan hati, kekuatan jiwa, kekuatan pikiran, dan kekuatan raga, yang tentu saja semua itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu kita syukuri. Dan saya merasa bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat di sini. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu semuanya. Mana tepuk tangannya? Lebih keras lagi. Luar biasa. Kenapa saya bilang hebat? Karena ini long weekend ya.
long weekend kan? Tanggal 23 hari Senin itu kita juga masih libur. Tapi teman-teman ternyata lebih memilih untuk hadir di kegiatan ini, di acara paguyuban TK negeri, TK pembina swasta seprovinsi Jawa Tengah. Ada berapa karisidenan tadi yang hadir? 6 karisidenan, luar biasa. Ada yang sudah pernah ketemu dengan saya? Ada ya? Oh, ada yang sudah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Baik, senang sekali bisa bertemu kembali siang hari ini dan kita akan berbagi tentang kok hilang. Kok hilang ya? Boleh disentuh saja. Kayaknya butuh sentuhan. Tentang kurikulum merdeka kita akan berbagi bersama. Tadi sudah muncul ya. Iya. Boleh saya menyapa Bapak dan Ibu dengan teman-teman? Saya sapa dengan teman-teman gitu boleh ya? Iya. Teman-teman, kita berada di sini di acara paguyuban ini. Pastinya ini sebuah wadah untuk bersilaturahmi. Betul tidak? Ya, teman-teman di seluruh provinsi Jawa Tengah yang tergabung di dalam paguyuban ini bisa bersilaturahmi dalam kegiatan ini. Tetapi silaturahminya enggak cuma sekedar untuk hura-hura pastinya. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi wadah untuk saling sharing, berbagi ilmu, belajar tentang hal-hal baru. Terkait kurikulum merdeka, pastinya juga sudah banyak yang mendapatkan informasi tentang kurikulum merdeka. Betul tidak? Betul? Nanti kita akan sharing ya. Ini kok nggak muncul? Tadi sudah muncul sebentar. Oh, hilang. Hai. Hello, hello, hai. Hello, hai, hello. Ini kayaknya pada kipasan semua ya. Hawanya panas banget ya, Pak. Saya juga kayaknya sudah mulai gobios nih. Tapi nggak apa-apa ya. Demi semangat kita untuk kemandirian belajar pendidikan anak usia dini. Teman-teman semangat bukan? Halo, semangat ya? Baik, boleh kenalan dulu? Tadi sudah dijelaskan nama saya Ani Sugiyanti ya. Kalau Ani Harahap itu betul sekali karena sering sekali saya pakai nama Harahap karena itu suami saya dari Batak. Marganya Harahap. Jadi saya suka sering pakai nama Ani Harahap. Tapi nama lengkap saya Ani Sugiyanti. Saya bekerja di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dulu PP PAUD Dikmas Provinsi Jawa Tengah, kemudian digabung dengan LPMP menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dan saya sebagai Widya Prada ahli Madya. Tetapi ada beberapa pengalaman lain. Teman-teman, saya juga narasumber nasional di bidang PAUD. Kemudian saya juga anggota APAUDI bersama Bu Ani, Asosiasi Pelatih PAUD Indonesia. Kami sama-sama berada di Asosiasi Pelatih PAUD Indonesia untuk Jawa Tengah nih sama Bu Ani. Bendaharanya ada di sini. Kemudian saya juga pernah menjadi narasumber pembelajaran sains untuk anak usia dini di Vietnam dan di Kamboja. Pernah mengikuti short course tentang Triple P, Positive Parenting Program, pengasuhan yang positif di Brisbane, Australia. Pernah mengikuti workshop pendidikan non formal informal di Jepang. Dan saya juga penyiar radio dan MC, makanya tadi Bu Yani panggil saya Bu Gea. Kenapa Bu Gea? Karena saya dulu waktu jadi penyiar radio itu nama udaranya adalah Gea. Ada yang tahu nggak Gea dari mana ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kok bisa Gea gitu? Karena Ani Sugiyanti jadi Gea ya. Baik, sampai sekarang masih seneng public speaking. Kalau teman-teman nanti belajar public speaking boleh ya, Bu Rini. Teman-teman kalau mau belajar public speaking nanti Bu Rini boleh belajar bersama saya juga. Oke,
teman-teman sudah siapkah belajar bersama-sama? Yang sudah siap katakan saya. Mana suaranya? Yang sudah siap katakan saya. Oke, yang ingin maju katakan saya. Yang ingin sukses katakan saya. Yang mau masuk surga katakan saya. Amin. Sepertinya di sini semuanya ahli-ahli surga ya. Jamaah. Hei jamaah. Alhamdulillah. Baik. Apa sih tujuan kita mempelajari tentang kurikulum merdeka, teman-teman? Yang pertama adalah diharapkan teman-teman memahami latar belakang, filosofi, kemudian isi kebijakan penerapan kurikulum merdeka. Yang kedua, diharapkan teman-teman mengenal tentang apa sih kurikulum merdeka itu, kebijakan-kebijakannya seperti apa, dan peserta mengenal karakteristik kurikulum merdeka. Baik, sebelum kita mulai, biar lebih panas lagi, boleh nggak saya ngajak teman-teman untuk berdiri dan senam bersama? Boleh? Boleh ya? Senamnya karena ini agak sempit, usahakan semaksimal mungkin saja. Silahkan teman-teman berdiri semuanya, biar lebih hot, biar lebih panas. Mohon izin ya bapak-bapak yang tamu undangan, mohon izin saya mengajak teman-teman di belakang untuk bersenam bersama. Oke, siap teman-teman? Kita akan senam tentang profil pelajar Pancasila. Boleh diklik dari sana, maaf. Tadi diklik dulu di senamnya. Loh, hilang. Enggak, di luar. Lah ini udah ini aja. Dibesarkan ini di, nah itu dulu, terus diklik di sini. Ya, play di sini. Oke. Play di situnya. Oke, klik aja. Sudah bisa. Kita akan bersama-sama senam ya. Biar nggak samplo-samploan, gimana caranya pokoknya ya. Oke. Terlihat? Arahkan pandangan ke depan, Tuhan
Bagaimana, semakin panas? Semakin panas ya. Ya, biar lebih semangat kalau kita senam ya. Waduh, habis senam kipas-kipas lagi. Baik. Boleh di full screen? Iya. Teman-teman, setelah senam tadi membuka wawasan kita tentang profil pelajar Pancasila pastinya ya. Teman-teman, dari info dari Bu Rini ada sekitar 600 peserta di sini. Sudahkah pernah teman-teman di sini mendengar tentang kurikulum merdeka? Sudah pernah dong? Sudah ya? Adakah yang ingin berbagi tentang apa yang sudah teman-teman ketahui tentang kurikulum merdeka? Mungkin 2 orang yang bisa berbagi, mic-nya nanti boleh minta tolong ya. Boleh angkat tangan siapa yang ingin berbagi tentang apa yang sudah teman-teman ketahui tentang kurikulum merdeka. Silahkan. Ada yang ingin berbagi, boleh angkat tangan. Oke, sudah ada itu Bunda. 1, boleh 1 lagi? Boleh, ada. Boleh berdiri Bunda yang sudah angkat tangan tadi? Mau berbagi bukan? Siapa? Boleh berdiri, boleh, atau angkat tangan yang sudah pernah mendengar tentang kurikulum merdeka dan apa yang sudah diketahui sedikit saja mungkin. Ada? Tidak ada? Yakin? Yakin nih tidak ada yang mau berbagi tentang kurikulum merdeka yang sudah dipahami? Tak bantu ya Bu, saya tak jalan-jalan. Oh iya Bu Rini bantu saya jalan-jalan. Ayo siapa yang IKM? Ya boleh. Siapa? Siapa Bu? Rano sing aku. Saya mencari teman saya sendiri aja. Oh cari teman sendiri. Temanku di mana ya? Ada? Tidak Nggak ada. Temanku di mana? Yo, ini nggak boleh ngapusi Bu. Ini sudah ada IKM. Oke. Silakan. Keluar. Dari mana? Bunda boleh berdiri? Ada yang mana? Ada yang 7 jari tadi mana? Oh ini oke. Ya. Sharing, kita sharing saja. Paguyuban ini kan wadahnya untuk kita sharing informasi, khususnya untuk informasi Assalamualaikum terbaru. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh berdiri Bunda? Bunda siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surahmi selaku Kepala TK Negeri Gayam Sari, Kota Semarang. Yang saya ketahui tentang kurikulum merdeka adalah sebuah kurikulum yang dirancang untuk memberikan kebebasan kepada guru maupun siswa yang bermuara kepada pembelajaran yang membuat anak-anak bahagia dan yang lebih esensinya pembelajaran yang terdiferensi, yang memperhatikan kebinekaan anak, kemampuan masing-masing individu anak. Sekian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Bu Surami? Iya, terima kasih Bunda yang sudah berbagi. Oke, menurut Bunda kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang memberikan kebebasan ya kepada guru maupun peserta didiknya. Tetapi ada satu lagi, selain guru peserta didik, kira-kira siapa yang juga yang merdeka? Satuan pendidikannya juga merdeka ya. Baik, terima kasih Bunda. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman menerapkan kurikulum merdeka, kira-kira apa yang harus dilakukan? Di sini sudah ada yang menerapkan kurikulum merdeka.
teman-teman dari berapa satuan pendidikan anak usia ini, anak usia dini ini sudah ada belum yang menerapkan kurikulum merdeka? Sudah ada? Sudah? Mana suaranya? Sudah ada belum? Sudah dong. Nah, sebelum menerapkan kurikulum merdeka, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, satuan pendidikan harus memahami seluruh informasi tentang kurikulum merdeka. Pahami dulu, kurikulum merdeka itu apa sih? Karakteristiknya apa sih kurikulum merdeka itu? Apa saja komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum merdeka? Bagaimana mengimplementasikannya? Pahami dulu, dapatkan informasi tentang kurikulum merdeka. Yang kedua, pendidik harus memahami keunikan peserta didik, bahwa setiap anak itu unik. Betul tidak teman-teman? Betul. Setiap anak punya minat, bakat, kemudian ketertarikan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa gebyah uyah memperlakukan anak dengan cara yang sama. Ya, karena setiap anak itu unik dan guru harus memahami keunikan anak-anak didiknya. Caranya bagaimana? Caranya adalah melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini penting untuk mengetahui potensi, minat, bakat, ketertarikan anak-anak didik kita, agar kita bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Benar sekali yang sampaikan Bu Surami tadi, bahwa pembelajarannya di kurikulum merdeka itu berdiferensiasi. Seperti apa berdiferensiasi itu nanti kita akan pelajari. Kalau sudah mengatakan sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka tetapi belum melakukan asesmen awal dan belum melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, berarti belum menerapkan kurikulum merdeka. Karena itu salah satu kuncinya ya. Kemudian setelah kita melakukan asesmen awal pada peserta didik kita, maka kita harus merubah paradigma berpikir tentang pendidikan. Karena kita ini sekarang berada di era revolusi industri 4.0. Betul tidak? Ada yang sudah pernah mendengar 4.0 revolusi industrinya, dan kita berada di abad 21. Maka paradigma berpikir kita, paradigma pendidikan di Indonesia ini sudah harus menyesuaikan dengan abad 21, dengan revolusi industri 4.0 itu. Bekali anak-anak kita dengan kompetensi abad 21 itu. Jadi ngajarnya nggak kayak dulu lagi gitu loh. Kalau dulu mungkin zaman saya sampai sekarang juga masih banyak saya lihat, banyak sekali yang masih menggunakan LKS. Betul tidak? Betul atau betul? Betul. Makanya harus dirubah paradigmanya. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan, kemerdekaan pada peserta didiknya. Kalau mereka belajarnya pakai LKS, merdeka enggak ya? Merdeka enggak ya? Enggak gitu. Karena gurunya yang merdeka kalau pakai kurikulum, kalau pakai LKS. Betul enggak Bu? Gurunya merdeka karena tinggal bagikan LKS-nya. Terus muridnya suruh ngerjain, ayo kerjakan, ayo jangan jalan-jalan, ayo jangan ngomong terus, kerjakan sampai selesai. Loh itu kok keluar garis, ayo ini itu, ayo itu, cepet. Nah, merdeka enggak sih muridnya digituin Bu? Enggak. Padahal kurikulum merdeka ini ya benar-benar harus memberikan kemerdekaan kepada peserta didiknya. Lanjut, apa yang harus dilakukan? Memberikan ruang seluas-luasnya. Ini penting banget. Memberikan ruang seluas-luasnya untuk anak berkreasi dan mengembangkan diri, menemukan jati dirinya
agar menjadi manusia yang bermanfaat di masa depan. Bagaimana anak-anak kita bisa berkreasi, mengembangkan dirinya kalau dia di bawah tekanan untuk mengerjakan LKS itu, tanpa diberikan kesempatan untuk menuangkan ide-ide kreatifnya. Karena itu kita harus merubah cara berpikir kita, paradigma berpikir kita, agar kita bisa membekali anak-anak kita menjadi manusia yang bermanfaat di masa depan. Bekali anak-anak kita dengan kompetensi abad 21 yang biasanya kita kenal dengan 4K. Apa saja itu? Kemampuan untuk berpikir. Yang pertama K, yang pertama berpikir kritis, termasuk di dalamnya problem solving. Kedua K-nya kreatif. K yang ketiga adalah kolaborasi. K yang keempat itu komunikasi. Percaya tidak? Berdasarkan penelitian, orang-orang yang sukses 15-20 tahun yang akan datang ya Pak, karena anak-anak didik kita sekarang ini akan kita lihat kesuksesan 15-20 tahun. Dan itu harus kita bekali dengan 4K tadi. Kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi atau kerjasama, dan komunikasi. Mereka yang akan sukses ke depannya kalau memiliki kemampuan ini. Tidak hanya kemampuan akademik saja, ya kan? Dan yang terakhir nih, menciptakan kesadaran seluruh warga sekolah untuk nih melakukan refleksi, bergerak bersama dan selaras untuk mencapai pembelajaran yang bermakna. Jadi teman-teman, yuk bergandeng tangan, bergerak bersama agar pembelajaran di usia dini ini, pada pendidikan anak usia dini ini lebih berkualitas dan bermakna. Teman-teman siap untuk berubah? Teman-teman siap untuk berubah? Yang siap katakan saya. Mana nih? Yang siap untuk berubah katakan saya. Yakin loh ya. Yakin ya berubah. Jadi harapannya setelah dari kegiatan paguyuban ini teman-teman kembali ke satuan, kita akan berubah bersama-sama. Oke, lanjut. Nah, mari kita berdiskusi dulu teman-teman. Mari kita identifikasi hal-hal yang berubah pada peserta didik kita 10 tahun yang lalu dan bagaimana kita hubungkan saat ini. 10 tahun yang lalu, cara mendapatkan informasi belajarnya bagaimana ya teman-teman? Sebelum kita mengenal gadget, sebelum kita mengenal internet, sebelum kita mengenal Google, cara belajar anak-anak kita seperti apa? Belajarnya dari mana? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Cara belajarnya silakan. Boleh pakai mic Bun? Bunda, boleh minta tolong pakai mic? Cara belajar anak-anak kita 10 tahun yang lalu seperti apa? Silakan. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik kita. Yes, luar biasa. Bunda dari mana Bun? Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara, boleh tepuk tangan dari Kabupaten Banjarnegara. Memang benar 10 tahun yang lalu guru dan buku menjadi satu-satunya sumber belajar. Tapi sekarang apa yang terjadi? Anak bisa belajar dari mana Bun? Ya, berbagai sumber belajar khususnya internet. Mau tanya apa saja sama Mbah Google itu paham, pinter banget ya kan. Kemudian cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bagaimana? Kalau dulu pakai LK ya kan. Kalau sekarang tugasnya lebih bervariasi lagi. Anak-anak sekarang kalau mengerjakan tugas bisa ada proyek untuk mengerjakan sesuatu, membuat video, membuat penelitian tentang sesuatu. Itu lebih